Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul, Tidak Suka Yesus Menjadi Raja. Tidak suka Yesus menjadi Raja. Siapa yang tidak suka Yesus menjadi Raja? Ya, sehingga menjadi musuhnya. Ini pertanyaan yang akan kita jawab melalui renungan pada kesempatan kali ini. Bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Tekan tombol lonceng notifikasinya. Dan kalau saudara diberkati, bagikan kepada yang lain. Ya, terima kasih untuk saudara yang setia mengikuti pengajaran firman Tuhan melalui channel saya ini. Tidak suka Yesus menjadi Raja. Lukas 19 ayat 27. Untuk lengkapnya saudara bisa baca mulai dari ayat 11. Lukas 19 ayat 11-27 ini adalah perumpamaan yang sejajar atau paralel dengan perumpamaan tentang talenta yang dicatat dalam Matius 25 ayat 14-30 ya. Dikatakan begini, Lukas 19 ayat 27, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Saudara perhatikan ayat ini sungguh tegasnya. Dikatakan akan tetapi semua seteruku ini, siapa yang menjadi musuh atau seteru Yesus, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah kemari, bunuhlah mereka di depan mataku. Luar biasa saudara sekalian ya. Ini satu kesimpulan atau satu statement yang menurut saya perlu kita cermati ya, karena begitu tegas ya. Firman Allah yang hidup untuk ayat yang sama, Lukas 19 ayat 27 dikatakan gini, dan mengenai musuh-musuhku yang telah memberontak itu. Memberontak. Kalau tadi terjemahan bakunya, tidak suka aku menjadi rajanya. Di sini memberontak. Bawalah mereka masuk dan bunuhlah mereka di hadapanku. Esensinya sama. Tidak suka menjadi Yesus menjadi raja alias memberontak, itu akan binasa. Terjemahan Indonesian Modern Bible ini yang terakhir terjemahan yang saya akan bacakan. Mengenai mereka siapa? Orang-orang yang memusuhi aku, yang tidak menginginkan aku memerintah atas mereka, tentunya memerintah sebagai raja. Bawalah mereka ke sini dan bunuhlah di hadapanku. Saudara-saudara sekalian, ayat yang barusan kita baca itu merupakan kesimpulan dari perumpamaan tentang uang mina yang tadi saya katakan sejajar dengan perumpamaan tentang talenta. Ini menjadi pertanyaan, siapakah yang menjadi musuh Yesus? Iblis, betul. Antikris, iya. Orang-orang jahat yang menganiaya, betul. Tapi ternyata saudara sekalian, yang menjadi musuh itu bisa orang Kristen. Kok bisa orang Kristen bisa menjadi musuh Tuhan? Kok bisa? Nah, ini pertanyaan penting yang kita harus jawab saudara sekalian. Ya, jadi melalui pengajarannya Yesus mengungkapkan perumpamaan tentang uang mina. Jadi ada bangsawan yang ingin dilantik menjadi raja di satu negeri. Dia memberikan uang mina kepada 10 hambanya, masing-masing 1 mina untuk dikembangkan. Nanti setelah dia kembali dari pelantikan, ya, dia minta pertanggungjawaban kepada hamba-hambanya itu. Nah, ternyata saudara sekalian, ada hamba yang mengelola uang mina itu mendapat laba 10, keuntungan 10 mina. Ini luar biasa ya. Kemudian yang berikutnya ada yang mendapat untung ya, itu berhasil ya, mendapatkan 5 mina. Nah, mereka yang mendapatkan untung 10 mina itu diberikan kedudukan untuk menguasai 10 kota. Jadi yang mendapatkan 10 mina, 10 kota. Yang mendapatkan 5 mina itu merintah 5 kota. Itu sebagai akibatnya atau buahnya. Nah, sedangkan ada satu yang membawa minanya itu tetap satu. Dengan alasan dia takut. Karena tuannya itu dianggap kejam. Menabur di tempat di mana, menuai di tempat di mana ia tidak menabur. Nah, itu dianggap kejam. Sehingga dia taruh di sapu tangan. Akibatnya si tuannya itu, bangsawannya itu murka dan mengambil mina yang ada daripadanya itu, yang satu itu diberikan kepada yang sudah punya 10. Memang ada yang protes, yang 10 kan sudah punya mina 10, kenapa dikasih lagi? Nah, itu ada ayat mengatakan ya, barang siapa yang mempunyai kepadanya akan beri, barang siapa yang tidak punya daripadanya pun akan diambil ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian apa yang terjadi dengan hamba yang tidak mengembangkan uang minanya itu dihukum ya, hukum berat. Dan saudara sekalian, ternyata ayat yang tadi kita baca itu ditujukan juga kepada hamba yang tidak mengembangkan uang mina yang diberikan ya, sehingga dia termasuk yang memberontak saudara. Banyak orang Kristen juga seperti itu, memberontak terhadap Tuhan.
diberikan minat, diberikan potensi, diberikan kemampuan. Ya Tuhan sudah menyelamatkan. Tetapi dia tidak mengembangkan keselamatan yang diberikannya itu. Yang dia sia-siakan. Dan juga akan kena hukuman. Jadi musuh, seteru Tuhan Yesus, itu bisa juga orang Kristen yang tidak mengembangkan minat atau talenta yang Tuhan berikan kepercayaan. Nah, apa itu saudara? Ada satu penafsir mengatakan mereka yang tidak suka Yesus menjadi raja, ya, dalam konteks tidak mengembangkan uang minat, itu diperlakukan sebagai musuh. Nah, kita cenderungkan tadi musuh itu iblis, ya, antikris, orang menganiaya Kristus. Tetapi mereka yang menolak syarat-syarat keselamatan juga diperhitungkan sebagai musuh. Mereka yang tidak bersedia tunduk dalam pemerintahan Kristus, ya, yang ingin menjadi tuan bagi dirinya sendiri, semau-maunya. Dan siapapun yang tidak bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, oleh anugerah Kristus itu, tidak akan luput dari hukuman. Dia akan menjadi seteru, akan mengalami kebinasaan. Di bagian lain, Paulus mengatakan begini, di Filipi 3 ayat 18, ini sejajar dengan apa yang tadi saya jelaskan. Filipi 3 ayat 18, karena seperti yang kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Saudara perhatikan, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Jadi yang hidup sebagai seteru salib Kristus, kesudahannya kebinasaan. Ya, kena hukuman. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi seteru salib Kristus adalah mereka yang hidup tidak seperti maksud salib itu diadakan. Maksud dari salib itu diadakan, Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa. Menyelamatkan kita dari dosa. Itu bukan hanya sekedar kita dibebaskan dari hukuman dosa, tapi kehidupan kita diubahkan, ya, menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia berkodrat ilahi. Itu tugas kita. Siapapun dia yang tidak menggunakan kesempatan ini untuk mengembangkan potensi yang dalam dirinya sehingga bisa menjadi segambar dan serupa dengan Allah, dia akan kena hukuman. Untuk itulah saudara sekalian, mari kita berjuang, mengusahakan seperti hamba yang punya satu kemudian menjadi 10, mengembangkan mendapatkan 10. Mungkin nggak 10, tapi menjadi 5. Tetap Tuhan juga memujinya. Nah, jadi saudara sekalian, kalau kita baca di 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4, dikatakan begini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib, dan menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Untuk hidup saleh. Ayat 4, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Janji yang berharga dan sangat besar itu masuk dalam kerajaannya, ikut memerintah bersama dengan Kristus, ya. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi jelas saudara sekalian, tadi sejajar dengan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 3 ayat 18 dan selanjutnya. Jadi saudara sekalian, waktu kita percaya Yesus, kita diberikan potensi, kuasa untuk menjadi anak Allah. Untuk menjadi anak Allah bukan hanya status, tetapi menjadi berkeberadaan. Keadaannya sungguh-sungguh benar-benar anak Allah, di mana Bapa berkenan kepada kita seperti Kristus, di mana Bapa berkenan kepadanya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itulah yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Itu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara sekalian, mari kita menjadi hamba yang taat, mengembangkan kodrat yang ada dalam diri kita ini menjadi kodrat ilahi, sehingga Tuhan disenangkan. Dan pada akhirnya nanti kita akan kembali kepada Bapa di surga, diberikan kedudukan untuk memerintah bersama dengan Kristus. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.